di sebuah kota kecil perbatasan wilayah Donbas. Hidup pasangan suami istri Nikolai Voronenko dan istrinya Nastya di tanah seluas 2 hektar. Nikolai adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah. Nikolai merupakan ahli matematikawan, fisikawan, dan ahli ekologi. Ivan, it's time. Seorang murid bernama Ivan mengganggu suasana kelas dengan menembakkan kertas di papan tulis yang dia gunakan sebagai keahliannya. Nikolai mendekatinya dan meminta dia mengulangi melemparkan kertas itu sambil mencatat waktunya. Ivan, spat the paper. All right, Ivan. Setelah kelas selesai, Listen, nutjob. Excuse me? We both know you don't belong here. mereka didatangi wartawan media, Lena, yang bertanya tentang tujuan mereka tinggal di perbatasan. Nikolai menjawab Lena bahwa sebagai ahli ekologi, aku paham kalau masa-masa sulit menanti kami. Cuma dengan mudah mengubah cara hidup yang berbahaya menjadi ekologis. Ada peluang yang menyelamatkan planet dan diri kita sendiri. Diketahui juga kalau Nastya sedang hamil dan keduanya berencana akan tinggal di wilayah perbatasan itu sampai anak mereka lahir. Lalu Lena bertanya tentang simbol yang dibuat oleh Nastya, dan Nastya menjawab artinya bahwa itu adalah cakar gagak putih. Legenda kuno, gagak menciptakan dunia dari kegelapan melambaikan sayapnya, dan dunia adalah lautan hitam dengan pantai di mana orang akan berduyung datang untuk tinggal. Burung gagak yang merasa kasihan pada manusia mengubah air laut asin menjadi air tawar dan makanan, tapi sebagai balasannya mengorbankan bulunya yang seputih salju. Nikolai juga membawa Lena melihat gubuknya, di mana Nikolai menunjukkan lampu yang dinyalakan dengan dinamo, menggambarkan keahliannya sebagai fisikawan. Penjelasan itu membuat Lena merasa bosan lalu pergi dengan meninggalkan kesan buruk terhadap Nikolai dan Nastya dan menganggap mereka adalah 2 orang yang gila. Sebelum pergi, Nikolai memberikan kotoran yang ditinggalkan di halamannya dan mengatakan kepada Lena bahwa tidak boleh buang sampah di sini. For you, my darling. Meskipun demikian, keduanya menikmati kehidupan mereka bersama alam yang terbuka dan sejuknya wilayah itu. Malam itu, sebelum tidur, Nastya memberikan sebuah ukiran malaikat yang dibuat dari kayu untuk Nikolai dan memberitahunya bahwa malaikat itu akan menjaga Nikolai. Sementara mereka tertidur, kelompok pasukan militan melakukan konvoi melalui perbatasan wilayah mereka. Keesokan pagi seperti biasa, Nikolai mengendarai sepedanya untuk pergi ke sekolah dan melihat beberapa tentara militan yang sedang berjaga di sekitar areal tempat tinggal mereka. Nikolai sampai ke sekolah namun menemukan sekolah yang sepi tanpa aktivitas. Melalui siaran TV yang mengkonfirmasikan bahwa militan menguasai kota, Nikolai segera bergegas dengan sepedanya kembali ke gubuknya dan mendapati 2 tentara militan menahan Nastya untuk diperiksa. Nikolai mencoba menghentikan mereka namun militan itu menjadi kasar dan menghajar dia dan istrinya. Bye. Lalu seorang militan memasuki gubuk mereka dan membakar hangus gubuk itu. Ketika tentara itu akan pergi, Nastya berdiri dan mengambil batu dan hendak melemparkan tentara itu. Namun tentara membalas dengan tembakan yang mengakibatkan Nastya harus menghadapi kematiannya. Keesokan harinya 2 tentara penjaga perbatasan mendatangi gubuk dan menemukan Nikolai dan Nastya yang terkapar. Tentara itu memeriksa identitas mereka dan mengetahui jika Nikolai dan Nastya adalah warga penduduk lokal dari mereka. Kedua tentara itu segera membantu Nikolai untuk menguburkan jenazah Nastya, lalu membawa Nikolai untuk melaporkan pada komandan mereka. Why the fuck you bring him with you? What if he's a spy? Sesampai di sana, komandan memarahi kedua tentara itu karena menganggap mereka bisa membocorkan rahasia karena membawa orang asing di markas mereka. Nikolai turun dari mobil dan melihat senjata, membuat komandan terkejut dan mereka menghampirinya. Menanyakan Nikolai mengapa dia memegang senjata itu. Nikolai menjawab, I want to show them whose land it is. Komandan menghormati niat Nikolai dan membawanya bergabung dengan peleton untuk pelatihan tentara. Saat latihan yang sangat keras, Nikolai diperhatikan komandan dan komandan bertanya apakah dia adalah pasifis. Nikolai menjawab iya. Komandan sangat senang mendengar jawaban itu. Sebelum kita melangkah jauh, saya menjelaskan tentang apa itu pasifis. Mari kita lihat melalui Wikipedia. Arah pasifisme adalah perlawanan terhadap perang dan kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Pasifisme mencakup pandangan yang berspektrum luas yang merentang dari keyakinan bahwa pertikaian internasional dapat dan harus diselesaikan secara damai, hingga perlawanan mutlak terhadap penggunaan kekerasan atau bahkan paksaan dalam keadaan apapun. Pasifisme dapat didasarkan pada prinsip atau pragmatisme. Pasifisme
Pasifisme berprinsip atau deontologis didasarkan pada keyakinan bahwa baik perang, penggunaan senjata maut, kekerasan atau kekuatan atau paksaan secara moral adalah salah. Pasifisme pragmatis atau konsekuensial tidak memegang prinsip mutlak demikian, melainkan menganggap ada cara-cara yang lebih baik untuk memecahkan suatu pertikaian daripada perang atau menganggap manfaat-manfaat perang tidak sebanding dengan ongkosnya. Nah, itu adalah pemahaman tentang pasifis atau pasifisme. Tapi setelah itu Nikolai memberitahu lagi bahwa dia bukan pasifis, nama kodenya Raven. You can call me Raven! Komandan menegaskan nama itu sebagai Dead Raven. Your frog caught the wire! Keesokan harinya, Raven bersama para tentara terus melakukan pelatihan fisik dan juga melatih cara membongkar dan memasang senjata. Suatu waktu tepat selesai pelatihan, komandan mulai merekrut beberapa sniper untuk pelatihan gratis. Beberapa nama diumumkan, namun Raven mengajukan dirinya untuk bergabung pada pelatihan sniper. Komandan meremehkan Raven untuk bisa bergabung, namun dia mengejutkan komandan jika dia akan membongkar senjata dalam waktu 20 detik. Komandan memberikan peluang untuk Raven mencobanya dan alhasil dia membuktikan bongkar dan pasang senjata dengan kecepatan waktu 18 detik. Come on, begin! Segera Raven diajukan bergabung dengan para sniper dalam pelatihan khusus. Para sniper mulai diajar secara teori dan setelah itu mereka dibagikan senjata. Namun Raven menerima jenis senjata yang berbeda dengan para sniper lainnya. Raven membantah penggunaan senjata yang tidak tepat untuk sniper, tapi pengurus itu memarahinya dan meminta dia tidak boleh membantah. Mereka kemudian memasuki tahap pelatihan dan diuji keberanian saat komandan menembak di sekitar tubuh mereka. Namun Raven tidak goyah dan dia dianggap memenuhi syarat lanjutan. Raven juga unggul dalam teori hitungan menembak karena memang Raven berlatar belakang matematikawan dan fisikawan. Hari berikutnya saat melatih menembak, Raven gagal mengarahkan posisi karena dia menganggap bahwa senjata yang dia gunakan tidak sesuai untuk seorang sniper. Tidak putus asa, pada latihan menembak berikutnya, beberapa sniper memiliki hasil yang memuaskan dan ada juga yang tidak. Namun saat komandan memberitahu Raven juga gagal, dia memberitahu komandan jika dia belum menembak. Komandan memintanya untuk mencoba dan akhirnya dia berhasil melampaui hasil daripada sniper lainnya. +3, Raven. Raven akhirnya mendapat tugas di kompi pertama. Raven. Sir. Keesokan harinya Raven dan para sniper lainnya dikirim ke arah perbatasan di mana para kelompok militan sedang menguasai wilayah itu. Ketika pasukan sniper siap menjatuhkan tentara militan, tiba-tiba mobil warga melintasi wilayah perbatasan dan warga ditahan oleh para militan. Pasukan sniper diminta untuk menahan diri sambil menunggu aba-aba komandan. Kemudian mereka melihat warga mulai terancam oleh kelompok militan. Komandan meminta mereka siap untuk menjatuhkan militan itu. Komandan mulai menghitung mundur dan Get ready. setelah itu Raven kembali ke pos dan menanyakan kedua temannya, Klim dan Dunay, yang pertama kali menemukan Raven dan istrinya di gubuk mereka. Namun para tentara memberitahu Raven jika kedua temannya itu sedang berada di dalam misi. Kemudian tampak terlihat Klim dan Dunay yang sedang melakukan operasi di sebuah wilayah padang rumput, namun tidak menyadari musuh sedang memantau mereka. Klim memimpin di depan sementara Dunay mengikutinya. Tiba-tiba Klim ditembak hingga ke kematiannya. Kematian Klim menyisakan kesedihan Raven saat Dunay membawanya ke pos tentara. Malam itu Raven dan kompi pertama diperintahkan menempati parit di garis nol. Mereka tiba dan memasang peledak di sekitar pohon yang terarah dengan lintasan jalan. Setelah itu menunggu para musuh yang lewat, tiba-tiba muncul beberapa tentara melewati lintasan peledak itu. Raven terkejut jika salah seorang tentara yang berjalan di sana adalah Ivan, mantan murid di kelasnya. Raven mengikuti aba-aba komandan dan mulai menembak titik ledakan di pohon dan para tentara musuh itu tewas dan komandan bertanya kepada Raven siapa Ivan. Dia menjawab komandan bahwa Ivan adalah mantan muridnya. Komandan membalasnya bahwa Ivan telah memilih jalannya. Begitu pula Raven. Setelah hari berikutnya, Raven dan komandannya mengintai di sekitar padang rumput. Tapi ketika Raven melihat dua tentara militan yang menghabisi istrinya, dia mulai gegabah melawan perintah komandannya dan akhirnya mulai menembak seorang dari mereka. Namun seorang tentara militan segera memberitahu keberadaan mereka. Tidak lama kemudian serangan bom mengarah pada posisi Raven dan komandannya, membuat komandan terluka parah dan tewas saat itu. Keesokan harinya Raven bertugas sendiri untuk menghadapi dua sniper musuh. Mereka saling menunggu dan mencari posisi dan akhirnya Raven berhasil menghabisi dua sniper itu.
Kemudian Raven dipanggil ke pusat komando di mana para sniper berkumpul dan mendapatkan informasi bahwa seorang sniper lawan yang sangat ditakuti telah menghabisi tentara sniper mereka sebanyak 5 orang. Lalu komandan menginstruksikan bahwa para sniper bersama Raven menyiapkan diri untuk bertarung melawan sniper musuh itu. Keesokan harinya Raven dan para sniper mulai menyisir di dekat gedung tempat para musuh berkumpul, sementara sniper musuh sedang memantau kedatangan Raven dan teman-temannya. Raven, status. Proceeding. Raven bergerak mendekati gedung dan menemukan 2 tentara, salah satunya adalah tentara yang menghabisi istrinya. Dia terkejut melihat Raven, namun Raven langsung menghabisinya. Segera para sniper lain menjatuhkan para tentara musuh yang berjaga di depan gedung. Sementara Raven bergerak memasuki gedung itu dan menyelesaikan tugasnya menghabisi sniper unggulan musuh dengan sangat mudah, lalu menaruh ukiran kayu milik istrinya di meja sniper itu. Tidak lama kemudian tentara musuh tiba, namun para sniper telah siap dan menghabisi mereka. Raven kembali ke gubuk tempat dia tinggal sebelumnya bersama istrinya dan mampir melihat kubur tempat istrinya dimakamkan. Di akhir film, Raven terus bertugas untuk menjaga tanah air mereka dan ukiran patung buatan istrinya tetap mendampinginya saat bertugas. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.